Di episode kali ini kita akan membicarakan satu lagi dari keluarga Araceae, yaitu Scindapsus pictus. Scindapsus pictus itu genusnya adalah Scindapsus. Jadi Scindapsus ada dua, yaitu Scindapsus pictus dan Scindapsus trubiae. Tapi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang Scindapsus pictus dulu. Dulu sebelum Scindapsus itu namanya lebih dikenal seperti sekarang, orang banyak menyebutnya sebagai Silver Satin Pothos atau Philodendron silver. Padahal Scindapsus pothos atau Epipremnum dan Philodendron itu adalah tiga genus yang berbeda, walaupun mereka masih dalam satu family, yaitu family Araceae. Scindapsus pictus ini natifnya atau asli berasal dari Asia Tenggara, banyaknya di Indonesia terutama, spesies Borneo juga yang paling banyak, Sumatera, Jawa juga banyak, terus Filipina, Thailand, Semenanjung Malaysia, dan juga ada ditemukan di India dan Bangladesh. Scindapsus pictus punya ciri khas bentuk daunnya heart shape atau berbentuk hati. Pictus artinya lukisan, merujuk kepada variegation di daunnya. Jadi pictus itu variegasinya sangat-sangat abstrak, di setiap jenisnya itu dia sangat-sangat berbeda. Dan bisa jadi dalam satu jenis juga, setiap tumbuh daun baru dia memberikan abstrak yang berbeda pada corak daunnya. Jadi unik sekali ini. Ciri khas pictus, dia pada umumnya daunnya teksturnya itu velvety atau seperti budru. Misalnya seperti exotica ini, Scindapsus pictus exotica, teksturnya sangat-sangat velvety, budru. Ini Scindapsus pictus silver glass. Ini juga budru. Tetapi tidak semuanya seperti budru. Ada juga Scindapsus pictus yang teksturnya itu lebih ke satin finish seperti trubiae, tetapi dia pictus. Misalnya yang seperti ini. Ini tidak budru. Dia kalau kita rasa itu daunnya seperti Scindapsus trubiae dark form, satin seperti gitu. Ini juga. Nah, bagaimana membedakannya dengan Scindapsus trubiae jika tekstur daunnya sama-sama satin? Nah, ciri yang paling khas di Scindapsus pictus itu dia tulang daunnya melengkung. Kalau Scindapsus trubiae cenderung lebih lurus. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan dia teksturnya seperti trubiae, lebih ke satin finish, tetapi tulang daunnya tuh melengkung. Seperti ini. Nah, kalau tulang daunnya melengkung seperti ini, itu yang menjadi ciri khas Scindapsus pictus. Ini pada umumnya melengkung. Besar sekali yang exotica ini. Ini yang silver splash tadi melengkung juga. Ini jenis yang sangat unik sekali. Seperti exotica, sangat-sangat tebal dan sparkling, melengkung dan budru, dan dia pastinya masuk ke Scindapsus pictus. Ini coba kita bandingkan, kita lihat. Yang sebelah kanan ini Scindapsus trubiae moonlight, ini Scindapsus yang sudah sangat umum, dan yang kiri ini yang jenis pictus. Nah, kalau trubiae, kalau kita lihat ini yang moonlight, lurus tulang daunnya, cenderung lurus. Kalau pictus dia berbelok, melengkung.
Nah, ini contoh satunya lagi. Kalau Trubiae, ini Trubiae dark form. Tuh, tulang daunnya lurus. Untuk Scindapsus pictus, nama-nama ID yang sudah beredar, nama-namanya itu masih sangat terbatas. Sedangkan jenis-jenis yang ada itu banyak sekali gitu. Jadi kalau kita mau cocokkan dengan jenis Scindapsus yang sudah ada ID-nya, kebanyakan memang tidak cocok. Ada dua teori mengenai hal itu. Yang pertama bisa jadi karena memang spesies-spesies tertentu itu memang belum ada ID-nya atau memang belum ada namanya, dan biasanya itu disebut dengan Scindapsus sp atau Scindapsus species. Yang kedua bisa jadi karena memang dia jenis yang sama tetapi bermutasi di alam secara natural. Contohnya ini dua-duanya kalau kita lihat dari coraknya itu sama-sama eksotika, Scindapsus pictus exotica. Tapi kalau dilihat lebih jelas lagi, ada perbedaan. Kalau yang besar ini kita lihat Scindapsus yang sebelah yang ini itu lebih kayak ada pattern segi empat di bagian silver daunnya. Tetapi yang ini tidak ada, dia polos saja. Terus yang ini dia lebih sparkling. Jadi kalau kena sinar itu mungkin kamera tidak bisa nangkapnya di indoor seperti ini, tetapi kalau di outdoor kena sinar itu kelihatan sekali. Yang Scindapsus pictus exotica yang ini itu sangat-sangat sparkling. Yang ini sparkling juga tetapi tidak terlalu kentara. Ini contoh satu lagi. Coraknya mirip Scindapsus exotica tapi dengan variasi yang lebih minimal. Nah, kalau kita lihat ini di pinggiran daun-daunnya ini dia lebih minimal corak hijaunya, lebih banyak silvernya. Makanya ada teori yang mengatakan bahwa di alam itu Scindapsus dapat bermutasi secara alami sehingga menghasilkan jenis yang sepertinya kelihatan jenis baru gitu. Ini juga contoh lainnya. Coraknya, patternnya itu seperti Scindapsus pictus exotica, tetapi daunnya itu berbeda, lebih berotot kalau aku bilang. Ini bisa jadi dia hasil mutasi secara alami di habitatnya, atau ini memang jenis spesies baru yang belum ada ID-nya. Ini cakep banget yang ini. Di habitat aslinya, Scindapsus ini bisa menjalar di lantai hutan, di bed forest. Terus ketika dia menemukan pohon sebagai tempat untuk rambatannya, dia akan merambat. Nah, pada umumnya yang sering kita temui itu dia merambat di pohon. Nah, karena dia habitat aslinya dia epifit hidup di naungan pohon, maka berarti dia hidup di bawah kanopi. Nah, artinya dia akan sangat bagus ketika kita merawatnya. Kita tempatkan di tempat yang indirect sunlight, atau kalau tidak ada naungan pohon bisa kita simpan di tempat yang ada naungannya atau saringan sinarnya, atau pakai paranet yang 70 atau 80%. Jangan tempatkan di tempat yang kena sinar matahari langsung, apalagi full seharian, itu daunnya akan rusak. Tapi tetap tempat tersebut harus terang, jadi bernaungan dan terang, bright dan indirect sunlight gitu. Scindapsus ini dia tipe tanaman yang slow grower, jadi kalau mau lebih faster growernya dia harus cahayaan yang cukup terang, itu sangat membantu untuk dia menjadi lebih fast grower gitu. Untuk penyiraman itu tergantung di mana tempat kita tinggal. Kalau di tempat suhu panas seperti tempat aku tinggal di sini, pada umumnya itu panas 30 derajat Celcius ke atas, itu bisa disiram setiap hari kalau memang panas dan tanpa hujan, tergantung kondisi tanahnya. Jadi kita lihat kondisi tanahnya, kita cek kelembapannya, kelembapan tanahnya. Kalau seperti ini kan udah sangat kering sekali ya, sudah harus disiram. Nah, cara cek kelembapannya kita
rasa saja seperti ini, kira-kira sampai berapa sentimeter, kurang lebih 3-5 cm ke dalam. Kalau kering, rasa itu kalau kering itu memang dia artinya sudah harus disiram. Yang kedua, caranya supaya kita tahu kapan dia butuh disiram. Scindapsus ini tipenya tanaman yang sangat komunikatif. Dia ngasih tahu kalau dia butuh air begitu. Jadi daunnya itu kayak menggulung. Nah, atau mungkin contoh jelasnya yang ini. Nah, dia sudah menggulung, sudah tidak lurus lagi. Nah, kalau dia cukup air, dia akan tegap lurus seperti ini daunnya. Nah, ini dia sudah menggulung pinggirannya, daunnya. Dia ngasih tahu dia sudah perlu air. Siram dong gitu. Karena dia tanaman yang tidak terlalu cerewet, dia bisa pakai mix soil apa saja. Yang penting dia poros. Nah, ini Scindapsus aku yang contohnya yang kekurangan sinar. Nah, karena dia ditempatkan di tempat yang low light sehingga dia ngebentuk sulur panjang seperti ini. Jarak antar daunnya itu panjang dan mengecil karena dia harus mengejar matahari untuk ngebentuk daun baru gitu. Tetapi dia hasilnya pun tidak maksimal. Pada akhirnya daun-daunnya mengecil dan ini stemnya itu jadi sangat panjang sekali. Nah, ini kan tidak terlalu secara estetik tidak terlalu indah ya untuk dilihat, sehingga ini aku akan propagasi saja. Oke, ini akan aku propagasi. Aku akan potong dari sini. Ini bisa dapat beberapa batang untuk dipropagasi lagi. Nah, ini bisa satu, aku akan potong. Ini bisa satu lagi. Ini masih terlalu muda, aku akan biarkan begini saja. Setelah dipropagasi, ini bisa langsung tongcek, potong tancap di media tanam, atau bisa juga pakai WP dulu, water propagation. Nah, kalau pakai water propagation seperti ini, itu akan lebih mudah kita melihat proses tumbuhnya akar gitu. Jadi kita sudah tahu kapan tanaman ini siap untuk dipindahkan ke media tanam. Nah, jangan ragu untuk mempruning kalau teman-teman mengalami stem yang lagi seperti tadi, karena dengan di pruning itu salah satu tips supaya tanaman itu lebih cepat rimbun dan daun barunya juga itu akan kelihatan lebih bagus dan lebih besar. Nah, ini salah satu contoh yang beberapa minggu kemarin itu aku pruning. Ini coba lihat ya. Nah, ini batang yang aku pruning karena dia ini kemarin lagi juga, jadi aku pruning. Nah, begitu aku pruning, dalam beberapa minggu dia langsung mengeluarkan 3 cabang baru. 1 ini, 2, 3 dalam satu batang itu. Dan cabang barunya itu langsung mengeluarkan daun yang cantik seperti ini. Jadi dia bisa rimbun dulu. Nah, cara kedua, jika ragu untuk mempruningnya, nih kan kelihatan daunnya cantik gitu, sayang mau dipruning, ini bisa langsung kita masukin lagi aja di potnya supaya akarnya itu, akar anginnya ini langsung menyentuh media gitu, jadi dia bisa langsung mengambil nutrisi dari media. Nah, jika sulit seperti ini, teman-teman bisa pakai bantuan klip seperti ini atau pakai lidi saja untuk membantunya supaya menempel ke media. Biarkan dia rimbun dulu di dalam pot sini. Scindapsus itu karena alaminya dia tanaman merambat, memang sebaiknya kita kasih turus. Nah, kalau dikasih turus seperti ini, kita membantu akar anginnya itu supaya bisa menyentuh langsung sumber nutrisi dari metan. Lama-lama akar anginnya ini memanjang secara alami dan mencapai media tanah, sehingga daun-daun yang berada di ujung itu tetap bisa sama sehatnya dengan daun-daun yang di bawah. Sekian dulu episode kali ini. See you in my next video. Bye.